Shadaqallahul azim. Isra Mi'raj merupakan salah satu peristiwa yang luar biasa dalam Islam dan salah satu mukjizat dari Rasulullah SAW. Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab. Isra Mi'raj menggambarkan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis dan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari bumi menuju Sidratul Muntaha. Kisah ini merupakan bagian penting dari keimanan umat Islam dan disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi setelah Rasulullah SAW melakukan perjalanan ke Taif. Isra Mi'raj bertujuan untuk menghibur Rasulullah SAW. Disebutkan dalam beberapa riwayat sahih, ketika di Masjidil Haram atau di dinding Ka'bah atau di Hijr Ismail, dada Rasulullah SAW dibelah dan hatinya dicuci. Setelah mengembalikan dada Rasulullah SAW seperti semula, malaikat Jibril membawa beliau pada malam Isra dari Masjid Haram menuju Baitul Maqdis dengan mengendarai buruk. Setelah sampai di Baitul Maqdis, Rasulullah SAW melaksanakan salat dan mengimami para nabi yang lain. Sementara itu, boroknya diikat pada tali pintu masjid. Pada malam itulah dari Baitul Maqdis Rasulullah SAW naik ke langit dunia bersama malaikat Jibril. Di setiap tingkatan langit beliau melihat Nabi Adam alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mengucapkan salam kepada mereka, sedangkan para nabi menyambutnya dan menetapkan nubuwah beliau. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memperlihatkan roh orang yang syahid dan roh orang yang sengsara. Kemudian Rasulullah SAW naik ke Sidratul Muntaha, lalu dibawa naik lagi ke Al-Baitul Ma'mur. Setelah itu Rasulullah SAW dibawa naik menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan salat 50 kali. Namun Rasulullah SAW tidak yakin umatnya mampu mengerjakan salat 50 kali. Beliau meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau juga meminta pendapat kepada Nabi Musa alaihissalam dan malaikat Jibril. Hingga pada akhirnya kewajiban solat ditetapkan sebanyak 5 rakaat. Banyak peristiwa yang terjadi dalam perjalanan Isra Mi'raj. Rasulullah SAW melihat ada 4 sungai di surga. 2 di antaranya adalah Sungai Nil dan Eufrat. Rasulullah SAW juga melihat malaikat penjaga neraka yang tidak pernah tersenyum. Beliau juga melihat surga dan neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memperlihatkan kepada Rasulullah SAW tentang umatnya yang mendapatkan siksa di neraka karena ulah mereka yang melanggar perintahnya. Menurut Ibnul Qayyum, di hari berikutnya ketika Rasulullah SAW berada di tengah kaumnya, beliau mengabarkan apa yang telah beliau lihat selama Isra Mi'raj. Semua itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah SAW menceritakan kejadian Isra Mi'raj tersebut,
kaum mukminin mempercayainya, sedangkan orang-orang musyrik mendustakannya. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan penenteram dan penghibur dari Rasulullah SAW, sekaligus menjadi ujian bagi orang kafir yang makin bertambah keras penentangan dan pengingkarannya, dan juga bagi orang yang lemah imannya yang tergoncang dengan adanya peristiwa ini. Mereka orang-orang kafir dan tidak kembali ke Islam hingga mereka terbunuh. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.